Udah nih ya. Oke. Ya udah, berarti sekarang kita ketemu lagi di podcast Akhir Zaman edisi yang kedua. Suara setan. Jadi ceritanya kali ini konsepnya adalah kalau agak berisik gue ngerekam di rekaman handphone tapi nggak pakai video, jadi lo nggak bakal melihat video bokep, video porno gitu. Dan kali ini gue ada orang yang mencoba untuk bertanya-tanya. Jadi baru kali ini kayak gue rasa ada podcast di mana gue yang punya podcast, gue yang ditanya-tanya. Biasanya gue interview. Itu cuma terjadi di podcast Akhir Zaman. Kenapa? Karena gue bisa dan lo nggak bisa. Jadi, iyalah kalau lo bisa lo udah bikin podcast lah. Gila lo, duit lo udah banyak. Tapi sekarang kan yang duitnya banyak gue, makanya gue bisa bikin podcast. Ya udah kalau gitu mulai aja. Gue nggak bakalan kenalin siapa orangnya sih, tapi yang pasti cewek. Karena gue ganteng lah. Nggak mungkin yang nanya-nanya gue cowok juga gitu. Jadi ya udah. Oke, jadi silakan. Hai. Kelamaan loh. Kamu siapa? Udah tahu tanya apa? Apa sih yang kamu bikin sekarang? Dengan panitia Akhir Zaman ini? Panitia Akhir Zaman. Apalah itu pokoknya. Itu apa? Jadi sebenarnya gue mencoba untuk bikin semuanya sih, dari mulai segala macam media konten sih ya, pada ya lebih tepatnya konten. Jadi kayak podcast gue cobain, gue juga mulai seriusin bikin konten, artikel-artikel, tulisan-tulisan soal digital marketing terutama, terus soal life learning gitu, karir juga gitu, based on pengalaman gue sama apa yang gue baca, yang gue dapetin, yang gue pelajarin, gue baca-baca, gue coba sharing lagi, gue customize lagi buat pasar di sini juga sih. Meskipun gue tahu yang ngedenger ini paling 30 orang, 16 orang, tapi Yesus saja pengikutnya nggak nyampe 10 men. Who knows? Tapi itu kan lingkupnya luas banget nih. Kalau misalnya bisa difokusin, pengennya dikenal sebagai apa sih? Bikin sebutan sendiri juga boleh, kayak digital marketer, influencer, apa ini? Digital magician atau apa gitu. Enggak lah. Kalau gue nggak mau bikin sebutan juga sih, karena kalau gue bilang ya I am way much better than that gitu. Bedamtes. Sorry kalau sombong, tapi ya iyalah. Buktinya yang bikin podcast sekarang gue, bukan lu, berarti kan I am much better gitu. Saya boleh izin pulang. Tapi kalau mau bisa disebut sebagai apa, gue sih nggak minta juga disebut sebagai apa ya. Yang gue pengenin sekarang ya gue jadi digital marketer saat ini. Gue lagi menseriusi apa yang gue lakukan sekarang, dan yang gue lakukan sekarang pun kayak gue coba bikin konten, gue coba nulis di Kaskus apa segala macem. Soon nanti bikin vlog, bikin video juga, nggak lebih dari percobaan gue sendiri untuk tahu gitu, dan hasil dari percobaan itu sendiri yang nanti bakal gue share lagi, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi keuntungannya ya gue dapet konten yang terus-terusan ada karena terus-terusan gue produce sama orang-orang di belakang gue. Saat ini sih baru satu orang-orang di belakang gue, tapi yang baru siap nggak dibayar baru satu, tapi kedepannya nggak tahu. Dan yang kalau buat gue berarti gue dapat untung konten yang gue nggak tahu kedepannya tuh konten bisa dimonetize atau cuma jadi learning gue. Terus output yang bisa gue produce adalah learning study dari apa yang udah gue jalanin gitu. Berarti sih bisa dibilang tujuan akhirnya educate juga ya. Ngeduket iyalah lu tau lah di Indonesia sendiri bro, banyak sih klien-klien gitu yang kagak ngerti, terutama soal digital ya. Apalagi kan baru, padahal nggak baru-baru amat sih, 2007 2006 aja digital udah masuk, email marketing, website. Tapi sampai udah 10 tahun kemudian gitu orang-orang masih belum ngerti juga gitu kan. Ada yang minta bikin apps, mau masang ads segala macam gitu kan, cuma punya duit dikit, cuma bisa nyediain kayak cost per downloadnya cuma 1.200. Itu gue rasa pengen pulang aja ke mak gue terus masukin aku ke perut lagi mah gitu. Yang kayak gitu, atau enggak kayak yang
udah zaman kayak begini, di mana-mana orang udah objektif sales, masih aja ada beberapa brand, beberapa klien yang masih musingin soal jumlah followers. Nah, Gitu-gitu kan, kayak ya di zaman yang serba konten, di zaman yang bahkan Facebook pun udah jualan, Instagram udah jualan, lo masih ngandelin konten 5 kali sehari, 3 kali sehari, which is itu nggak working. Yang kayak gitu sih yang mau gue educate, karena kalau gue jalan menggunakan nama kantor atau tempat gue bekerja sekarang, ya gue bakal merugikan gitu. Akhirnya gue jalan sendiri pakai si akhir zaman ini gitu, podcast akhir zaman, review akhir zaman. Kedepannya gue pengen punya video akhir zaman, merchandise akhir zaman, segala macam. nah itu juga yang mau saya tanyakan. Iya kan, soalnya kan dari tadi nyebutnya digital mulu nih, tapi sementara sekarang kontennya masih review film gitu. Apakah nanti akan shifting atau gimana? Atau mungkin kayak film tapi kayak sisi digitalnya tuh kayak gimana gitu? Kagak lah, gue juga nge-review film, soon to be gue review buku. Mikrofon sini dong. Iya. Oh ya, lupa. Soon to be gue nge-review agak ke bawah biar Iya. orang nggak obvious Siap, banget. Pak. Gue lagi by the way ini ngerekam podcast akhir zamannya di cafe gitu lah, tempatnya dirahasiakan. Yang di depan gue yang wawancara sebut aja namanya Mawar. Ini nyala kan ya? Oh ya nyala bener. Oh ya bener. Gue mesti mastiin juga, kalau nggak udah pada mati. Baru 6 menit nyet, gila. Ya jadi silakan dipegang lagi. Ya jadi enggak lah, gue nggak bakalan berusaha untuk tapin ngebahas soal film, ujung-ujungnya nyambungin ke Gimana caranya shifting? belum dari- kelar. Ya boleh dong. Namanya Enggak juga lah, interview. intinya gini sih. Jadi kalau yang gue bikin sekarang kan gue bikin konten-konten ngepop, bahkan itu gue jalanin beberapa bulan ke depan. Terus kalau lu baca medium gue juga, bahkan di artikel-artikel awal yang gue tulis nggak ada sama sekali yang ngebahas soal digital. Gue lebih ngomongin soal gue sharing apa yang gue rasain sebagai orang yang SMA aja nggak lulus tapi gue bisa sampai sekarang. Itu yang pengen gue sharing. Kalau lu punya mimpi ya lu bisa dapetin gitu. Yang penting lu hustle, yang penting lu mau kerja keras gitu. Sama konten gue pun sebenarnya ke situ. Meskipun pada akhirnya ya gue mau masukin ngomongin soal digital, soal konten marketing, soal digital marketing, soal digital strategi segala macem. Sebatas yang gue tahu dan yang gue baca gitu. Maksudnya gue juga nggak mau so tahu juga. Terus kalau nanya, terus kenapa kalau emang ujung-ujungnya lu mau bahas digital, lu mulai dengan ngebahas film, ngebahas buku, ngebahas musik? Ya karena audiens ini masih pada bego men. Kalau misalnya tahu-tahu gue datang dengan ini dia konten marketing, ini dia sales funneling gitu, kagak ada yang ngerti. Cara gue buat ngedapetin audiens ya dengan gue ngasih konten-konten ngepop dulu gitu. Sama kayak Dewi Lestari ya. Sebelum dia akhirnya ngeluarin buku-buku yang ngejelimet, dia pakai buku-buku yang pop dulu kan untuk ngejaring audiensnya. Oh salah ya? Enggak, Supernova tuh udah dari awal. Kayak feel pop gitu? Awalnya tuh Supernova dulu. Oh iya udah gue salah. Oh berarti oke. Baru perahu kertas gitu-gitu. Oh sama kayak itu berarti. Siapa sutradaranya Mad Max itu? Don't know. Richard Gere. Richard Gere. Enggak, maksudnya intinya gitu sih. Intinya jadi goal gue di depannya tuh gede gitu. Gue mau ngomongin soal digital, mau ngedukate segala macam, mau belajar juga. Karena nggak ada yang ngebayarin, karena gue belum dapat level klien gede yang bisa. Nih Ray, gue punya budget segini, lu belajar sambil kerjakan ya gitu. Tuh kayak kan nggak mungkin banget di Indonesia yang begitu kan ya. Ini Ray 1 miliar habiskan untuk belajar konten, nggak ada kan ya. Jadi akhirnya gue bikin sendiri, produksi sendiri dengan kemampuan gue. Kalaupun nanti konten-konten gue bus pakai iklan juga, untuk pakai duit gue sendiri. Ya untuk belajar intinya sih, dan apa yang gue pelajari ya gue sharing ke lu. Jadi akhirnya ketika lo harus ketemu klien dengan request yang ngejelimet, lu udah paling enggak lu udah punya learningnya dari apa yang gue pelajarin gitu sih. Nah itu juga karena memang masih belum terkenal. Topik-topik kayak gini nih belum terlalu awam gitu ya. Jadi target pasarnya masih belum terlalu ngerti. Mereka akan ngelihat, kalau feeling saya sih, mereka akan ngelihat kamu akan sebagai influencer gitu, walaupun bukan tujuan akhirnya. Terus mereka akan expect kayak influencer lain yang tiba-tiba bakal ada product placement, atau tiba-tiba bikin vlog yang agak-agak membocorkan kehidupan sehari-hari gitu, atau yang kayak gitu-gitu gitu. Karena mereka pengen lebih dekat lagi nih sama si
di akhir zaman ini. Nah, gimana caranya ngadepin itu? I don't expect them. Gue nggak berekspektasi. Gue People idolize you somehow. Gue nggak expect lu untuk deket sama gue nggak expect lu untuk deket sama gue nggak expect siapapun yang ngedengerin konten gue nanti soon to be atau sekarang ngedengerin podcast apa, gue nggak expect lu untuk penasaran sama Ray kalau gimana sih Ray kalau motor gimana sih. Gue nggak expect lu untuk itu, karena sebagaimana gue berusaha untuk menghargai kehidupan pribadi orang, gue pun mengharap orang lain menghargai itu gitu loh. Jadi yang gue bisa pastikan adalah lu nggak bakal pernah gue paparin konten-konten tahu-tahu gue nangis, aku habis putus apa gitu, atau kayak tahu-tahu gue ngomong kalau gue nggak diajak syuting film. Kok kayak umum ya, siapa halo Gazel yang kayak gitu. Gak sih, gue I don't expect you to be feeling very close to me gitu, enggak lah. Kalaupun akhirnya gue bikin konten-konten yang kayak begitu daily life kayak kasih Neistat apa segala macam, ya emang lu ngeliat daily life gue, bukan lu ngeliat real life gue gitu. Jadi, dan kalau dibilang di idolize juga nggak mungkin sih ya, karena konten yang gue bikin konten-konten berkualitas, sementara yang di idolize orang-orang sekarang konten-konten yang seragam semua kan. Tapi kan ekspektasinya supaya nge-share, educate orang untuk supaya suka sama konten kamu gitu. Ntar soon orang akan lihat, wah ini bener nih gitu, harusnya emang yang kayak gini-gini nih yang terkenal gitu. And somehow you become famous also gitu. Nah itu tuh secara ngadepinnya gimana dengan yang tidak sesuai ekspektasi kayak gini gitu, yang tiba-tiba jadi selebriti segala macam. Makanya gue bikin konten pinter, karena gue mau ngejaring audiens yang pinter gitu. Kalau gue tiba mau ngejaring viewers YouTube berapa ratus ribu per video, atau gue mau ngejaring followers apalah itulah ya, numbers itu ya, gue tinggal bikin aja, gue lari telanjang keliling terus gue kasih caption orang gila telanjang karena dipecat dari pekerjaannya, viewers gue bakal banyak gitu. The reason why gue bikin konten yang pinter, gue bikin konten yang bagus, ya gue ngejaring. Maksudnya konten gue niche, gue bisa akui kalau konten gue niche banget, emang yang kedengerin emang yang butuh gitu. Meskipun itu gue isinya podcast gue cuma full rant doang, full gue ngoceng-ngoceng, ngata-ngatain jalan kaki, ngata-ngatain pengendara motor di Ciledug yang nggak ada juntrungannya, tapi gue berusaha untuk bikin konten yang bagus gitu. Maksudnya apapun itu, ketika nanti akhirnya gue bikin vlog, gue bikin video, ya konten yang bagus, yang pinter, yang nggak common. Karena kalau cuma konten common, ya gue punya duit 5 juta, gue beli aja jam tangan fosil yang baru terus gue pamer yang kayak jam tangan gue nih bro gitu. That's what people do right now kan gitu kan. Tapi kan nggak begitu juga. Yang gue buat adalah ya gimana dengan kemampuan yang gue punya, I try to encourage other people untuk ayo lu bisa belajar gitu. Karena gue pun nih yang nggak sekolah tinggi-tinggi, gue yang nggak punya duit banyak, sama bapak gue bukan orang kaya yang kalau meninggal pun mereka nggak ninggalin warisan, tapi gue punya kemauan untuk belajar dan gue bisa sampai ke titik ini gitu. Kalau lu bilang oh lu sombong, enggak, gue nggak sombong. Gue ngerasa gue punya ilmu dan gue ngerasa selama ini apa yang gue dapetin karena dibantu sama orang-orang, ya gue pengen berusaha untuk bermanfaat lagi, karena orang-orang sebelumnya yang ngebantu gue ya mereka bermanfaat untuk hidup gue. Jadi kenapa gue nggak mencoba untuk bermanfaat? Kalau akhirnya nanti semua konten-konten yang gue bikin atau gue sendiri jadi komersil, jadi ngedatengin duit, ya rezeki gue men, gue ngebangun sampai keringetan, ngiri banget sih gitu sih. Kan udah, kalau udah gini kan pasti nantinya akan gain fans, followers, whatever namanya. Nah tapi pasti juga bakal ada haters juga gitu. Gimana cara yang ngadepin orang-orang ini gitu, entah haters ataupun yang kurang lebih ngasih sentimen negatif lah. Bagaimana Pak? Kalau ngomongin fans, followers gitu gue nggak terlalu expect ya, karena balik lagi kayak tadi gue bilang, kalau mungkin gue bikin konten ini di luar negeri, gue akan ketemu sama orang-orang yang sejenis, yang emang gue mencari, gue haus akan konten yang seperti ini, how to leverage konten, how to utilize konten, how to maximize social media gitu-gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia masih kecil banget yang kayak begitu gitu kan, dan kalaupun ada ya mereka masih lebih kayak temen ke temen aja belajarnya gitu kan. Jadi gue sih nggak mau bermimpi besar dulu untuk punya fans, toh buktinya
punya fans, nambah follower. Toh buktinya setelah kurang lebih 1,5 bulan gue jalanin aja nih si podcast sama review akhir zaman pun ya, followers Twitter gue cuma nambah 5 orang, viewers gue di YouTube nggak lebih dari 50 orang, terus pendengar gue di SoundCloud pun nggak lebih dari 30 orang. Jadi gue nggak nyari yang kayak gitu ya. Tapi kalau di opposite-nya dapat tiba-tiba dapat haters gitu, itu mah udah ada selentingan mah gue denger udah ada kayak yang Siro sotoy banget bikin konten begini, jelek banget rekamannya pakai mikrofon yang nyicil lagi di Bineka 500.000. Gue jadi ingat gue belum bayar tuh jatuh tempo tanggal 15 April 500.000 guys. Iya, udah ada lah, gue udah denger kayak sotoy banget sih bikin artikel tulisan gini sharing gaya hidup, sharing cerita hidup padahal umur lu baru 27 28-an gitu. Ya, kalau gue menemukan yang kayak gitu akhirnya sih gue cuma bilang gini, sekarang gini, oke. Lu akhirnya menjadi benci sama gue akan apa yang gue buat. Artinya kalau lu bisa menjadi benci, kalau lu bisa nggak menyukai sebuah produk, kalau lu nggak bisa bilang lu nggak suka sama sebuah konten, artinya lu memiliki sebuah solusi agar konten itu bisa lu sukai gitu kan. Kayak karena gue nggak suka minum kopi hitam, tapi gimana cara biar gue suka minum kopi hitam, gue tambahin susu jadi kopi susu kan gitu kan ya. Artinya kan berarti lu punya sebuah solusi nih untuk konten lu caur banget deh, gimana kalau gini. Jadi untuk haters di luar sana yang mungkin kemarin-kemarin udah ngomongin gue juga, yang sekarang udah mungkin nambah lagi, kayaknya makin nambah sejak gue kata-katain bego gitu kan. Gue malah ngajakin lu untuk kerja bareng gitu. Apa sih yang lu bisa, apa yang lu mampu gitu. Misalnya kayak tulisan lu tuh terlalu subjektif atau terlalu objektif, bantu gue bikin tulisan gitu. SoundCloud lu terlalu berisik, mikrofon lu bantu gue pinjemin mikrofon bagus apa segala macam. Jadi intinya kalau selama lu jadi haters yang beralasan ya, maksudnya emang lu benci dengan penyajian konten gue yang jelek, lu benci dengan tulisan-tulisan gue yang terlalu straightforward apa segala macam, bantu gue memperbaiki itu, gue bisa bayar lu. Tapi kalau lu adalah haters yang gak beralasan, emang dasarnya lu udah benci aja sama gue gitu, si Ray hitam banyak tingkah gitu segala macam, ya itu hidup lu men. Terakhir menjadi sosok yang menyedihkan, gue nggak ngurusin itu sih gitu. Itu masalah lo gitu. Kalau lu benci gue tanpa dasar, tanpa alasan, for the sake of ya lah, Ray lu kan baru 5 tahun di dunia advertising digital gitu, Ray ngapain sih sharing-sharing begitu. Kalau emang kebencian lu yang kayak begitu berarti kan gak ada dasar ya. Ya salah lu, kenapa bukan lu yang di sini gitu. Toh sekarang keadaannya kan gue yang di sini, lu yang jadi pendengar yang cuma bisa ngata-ngatain. Tukeran tempat aja gitu, nggak apa-apa. Gue mau lebih ikhlas kok. Orang gue juga selama ini, kenapa akhirnya gue tergerak untuk bikin konten, karena ya gue untuk bikin konten-konten soal digital marketing gini-gini ya, dan untuk mencoba membuat konten marketing kayak gini, untuk membuat study case konten begini-begini yang akhirnya bisa gue pelajari. Karena selama ini gue gak nemuin yang kayak gini gitu. Orang cuma nulis artikel, cuma nulis apa yang gue lihat ya, dia cuma nyadur what so called that expert digital marketer gitu ya, kayak yang lo tau sering nge-share artikel di grup-grup advertising itulah ya gitu. Lah lu cuma nyadur coy gitu, lu nggak pernah sharing kalau lu abis megang brand apa, learningnya apa, lu gagal apa sukses gitu. Gue nggak menemukan itu. Gue belum menemukan sosok Gary V, gue belum menemukan sosok Neil Patel, gue belum menemukan sosok Sean Ellis, gue belum menemukan sosok siapa lagi tuh yang Chinese yang keren banget, unicorn itu ya, gue lupa namanya siapa, Larry Kim gitu di Indonesia gitu. Gue belum menemukan HubSpot versi Indonesia, gue belum menemukan inbound.org versi Indonesia, gue belum menemukan growthhacker.com versi Indonesia di mana gue bisa belajar, di mana mungkin ada teman-teman gue yang dia lulus SMA, dia nggak tahu mesti ngapain, mesti belajar apaan gitu. Berarti nanti kedepannya konten panitia akhir zaman bakal ngomongin itu. Gue nggak bisa bilang bakal ngomongin itu 100%, tapi paling nggak gue mencoba. Intinya gini sih, apapun yang gue bikin, kayak sekarang gue lagi bikin media, lebih banyak bermain di media, lebih banyak bermain di konten, artikel, apa segala macem. Depan gue nggak tahu ada orang gila yang investasi ke gue nih 5 miliar bikin sekolah gitu apa segala macam, gue nggak tahu. Intinya adalah yang gue buat itu untuk memudahkan orang-orang yang senasib sama gue zaman dulu. Jadi dulu gue lulus SMP, kelar SMP gitu, ke kelas
kelas 1 kelas 2 gitu gue di DO dari sekolah, gue nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Kenapa akhirnya gue sekarang berbuat kayak gini? Dan kalau lu gue rasa lu juga tahu gitu, kayak gue juga mentoring beberapa orang anak gitu kan. Intinya adalah gue nggak pengen, cukup gue dah yang bingung gitu kelar sekolah mesti ngapain, cukup gue yang bingung untuk gue harus ngapain ya gitu. Gue nggak punya duit nih, gue nggak punya kerjaan nih gitu. Intinya kayak gitu. Intinya adalah gue coba untuk encourage orang-orang yang sejenis sama gue, anak-anak muda yang sejenis sama gue, yang lu mesti putus sekolah atau lu masih punya keinginan sekolah, bapak lu miskin, atau sebenarnya lu pengen jadi seorang digital marketer tapi bapak lu maksa lu pengen jadi dokter, akhirnya lu nggak ngapa-ngapain gitu segala macam. Gue pengen encourage orang-orang yang kayak gitu, kalau ayo men kita belajar bareng gitu. Jadi hasil akhirnya itu sih, gue pengen bermanfaat untuk mereka, untuk biar mereka berasa kalau nih si Ray anak gagal nih tapi dia bisa lo bermanfaat jadi orang, berarti gue pun punya alasan untuk jadi bermanfaat gitu loh. Gitu. Jadi gue memilih untuk mengeluarkan manfaat gue, makanya kenapa gue sampai sekarang gue masih mau balas-balasin email. Gue ada di beberapa grup-grup anak-anak yang butuh belajar soal digital, meskipun kadang-kadang to be honest, sorry Azila Fanbul mengecewakan kalau kadang-kadang gue untuk mencari jawaban pun gue masih nanya-nanya lagi sama yang lain, gue masih cari-cari jawaban. Tapi intinya adalah gue pengen akhirnya ke depan anak-anak itu anak-anak yang butuh pelajaran, anak-anak yang bahkan lebih bernasib sial kayak gue yang nggak bisa sekolah apa segala macam, mereka nggak kehilangan harapan gitu loh. Mereka nggak akhirnya harus berakhir jadi penjahat, anak jalanan, atau sekedar mereka nggak berakhir untuk sekedar setiap hari menyesali hidupnya yang anjir gue gagal nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue jelek nih, gue miskin nih gitu sih. As simple as that. Yang sekarang gue bisa lakukan adalah gue berbagi pengetahuan ilmu dari apa yang gue pelajari soal digital. Kedepannya ya kalau gue tau-tau nemu ada investor gila ngasih gue duit, gue bikin sekolah. Kedepannya kalau tau-tau gue dapet duit banyak, gue bikin yayasan apa segala macam. Lebih ke situ sih gitu. Mulia banget. Gak mulia lah, itu udah harus tugas semua orang. Kalau lu punya duit banyak tapi lu ignoring sih, lu goblok berarti. Gitu aja sih. Jadi itu sedikit glimpse dari konten yang akan dibikin. Enggak, itu lebih kayak ke target akhir gue gimana sih. Kalau konten sendiri ya kayak gue bilang tadi, untuk sekarang sampai setahun ke depan mungkin gue masih berkutat di digital marketing. Masih berkutat ngomongin soal perbedaan impression dan reach. Itu masih banyak yang nggak tahu, bahkan AE. Halo akan baru yang baru sudah. Iya, bahkan masih ada yang nggak tahu ngebedain impression sama reach di Facebook apaan. Bahkan ada yang nggak tahu engagement di Facebook itu apaan aja, gitu-gitu kan. Jadi lebih ke sana sih gitu. Dan konten gue pun gue berusaha untuk buat konten gue untuk bisa dinikmatin semua orang, karena digital kan sekarang semuanya, maksudnya nggak harus lu praktisi digital, lu harus ngerti kan. Kadang-kadang juga tibang lu suka mainan Snapchat, tibang lu suka mainan Instagram pun ya lu harus ngerti lah. Lu nggak mau kelihatan goblok intinya kan gitu loh. Apalagi soal iya kan, lu nggak mau kelihatan reshare dong, padahal lu main padahal lu mainnya di Twitter, retweet lah namanya ya, kayak gitu-gitu. Tapi gue bahas itu jadi lebih mendalam doang gitu aja sih. Oke, dari saya sih itu dulu pertanyaannya. Mungkin mau ditutup bagaimana Bapak? Saya tutup dengan Bismillah. Bagi-bagi konten ini di sharing, konten ini dibagi-bagi. Kalau ada lo yang udah mulai nggak suka sama konten gua, lu sangat bebas untuk mention gua, ngirim email, kontak gua gampang, di Twitter ada. Ya kita bisa ngobrol lah. Kalau lo emang ada yang suka dan mau support gue sangat butuh banyak banget orang-orang yang mau belajar nulis untuk produce konten-konten juga. Gue punya bacaan sebentar di Medium. Kalau lo sempat ngeliat itu publication namanya bacaan sebentar, yang emang gue buat untuk provide tulisan-tulisan yang nggak begitu panjang tapi bermanfaat, yang ngebahas soal teknologi, digital marketing, terus karir, life learning dan segala macamnya. Udah gitu aja ya. Capek juga gue ditanyain lama-lama nih. Dan ini kayaknya oh ya nggak bakal sampai sejam juga, karena kalau sampai sejam juga
limit kuota di SoundCloud gue udah mau habis juga karena gue masih pakai yang gratis. Jadi ini paling cuma setengah jam doang, sama opening dan closing song gitu paling 35 menit doang ini durasinya. Karena gue masih belum subscribe untuk yang pro version di SoundCloud, nggak punya duit man. Jadi digital marketer sekarang susah, banyak agensi baru yang buang-buang harga. Tai lu semua. Ya udah kalau gitu, ketemu lagi di podcast Akhir Zaman selanjutnya. Terima kasih Mr. X Mawar. Nggak usah tepuk tangan juga sih. Ya udah Bray, thank you semua, bye bye. There's no other way than to say